Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi siswa dan siswi SMP, SMA, dan juga SMK Sekolah Kristen Kanaan dan juga Kanaan Global dimanapun berada, Bapak Ibu guru, ya, karyawan, juga para orang tua murid. Kita akan mulai renungan pada hari ini. Mari saya mengajak untuk mengawalinya dengan berdoa dalam hati sejenak. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai renungan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 93. 93, naikkan bait 1 saja. Baik, kita akan bersama-sama untuk berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kembali saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi siswa-siswi, orang tua murid, guru dan karyawan Sekolah Kristen Kanaan, SMP, SMA, dan SMK, dan juga Kanaan Global School. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan saya ambil bersumber dari kitab Ester pasal yang kedua. Ester pasal yang kedua, mari kita membuka bersama-sama. Ester pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ester pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9, saya akan bacakan. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Dari Ester pasal yang kedua ayat 8 dan 9,
Saya berikan judul untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu mendapatkan kasih sayang. Ester pasal 2 adalah merupakan awal daripada Ester yang kemudian diangkat menjadi ratu. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 bahwa Ester di bawah penguasaan Hegai. Lalu Ester dibawa masuk ke dalam istana raja dan dibawa penguasaan Hegai yang merupakan orang yang dipercayai untuk menjadi penjaga para perempuan. Alkitab beritahu pada kita semua selanjutnya bahwa gadis itu dipandang baik dan kemudian mendapatkan atau menimbulkan kasih sayang dari penjaga para perempuan itu. Dari dua ayat ini, ada yang kita mau bersama-sama renungkan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mendapat kasih sayang. Mengapa Ester mendapat kasih sayang dari penjaga para perempuan yang bernama Hegai? Alkitab beritahu pada kita semua, karena menurut pemandangan dari Hegai, penjaga para perempuan, gadis itu sangat baik. Karena dipandang sangat baik, maka apa yang dipandang sangat baik oleh Hegai ini menimbulkan yang disebut dengan kasih sayang. Hari ini, siapa yang menolak orang yang menyayangi kita? Siapa yang menolak ingin disayang? Semua ingin disayang. Tetapi kalau ingin disayang, tentu ada hal yang harus kita punyai. Ada hal yang harus kita ada sehingga orang melihat hal itu, sehingga sama seperti Hegai kemudian timbul kasih sayang. Hal-hal apakah yang saat ini boleh ada pada kita sehingga dipandang itu baik, sehingga orang lain kemudian dapat menyayangi kita semua? Yang paling sederhana, dua hal. Satu, dari apa yang disebut dengan perbuatan kita, apa yang disebut dengan tingkah laku kita. Setiap hari orang melihat perbuatan kita, setiap hari orang melihat tingkah laku kita, dan orang bisa menilai dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Dan orang juga bisa kemudian, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, tingkah laku kita itu menimbulkan kasih sayang atau menimbulkan kemarahan atau menimbulkan kebencian. Ini pertama, dari tingkah laku perbuatan mari kita perhatikan agar bisa dipandang baik sehingga menimbulkan kasih sayang dari yang melihat kita. Yang kedua, perkataan. Kita punya mulut, kita punya hak untuk berbicara, kita punya hak untuk mengatakan. Tetapi marilah kita renungkan bersama-sama. Saat kita mengatakan sesuatu dari mulut kita, berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, apakah kemudian orang yang mendengarnya itu memandang itu adalah baik, sehingga kita patut menjadi orang yang kemudian dikasihi, menerima kasih sayang dari orang yang mendengar perkataan kita. Maka yang kedua ini, perhatikan juga apa yang kita ucapkan. Kembali di sini, Alkitab memberitahu pada kita semua, Hegai, penjaga para perempuan, memandang gadis itu baik, sehingga dari pemandangannya ini menimbulkan kasih sayang. Hari pun sama, ya. Kalau kita ingin disayangi, ya harus ada sesuatu dari kita yang bisa menimbulkan orang lain untuk menyayangi kita. Dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Maka perhatikan perbuatan kita, perhatikan perkataan kita, sehingga kita mendapatkan kasih sayang dari sesama dan khususnya dari Tuhan. Amin. Baik, kita akan bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau telah sampaikan melalui hamba-Mu ini untuk mengingatkan kepada kami semua selaku siswa-siswi SMP, SMA, SMK
Sekolah Kristen Kanaan, dan juga Global School dimanapun berada, dan juga para guru, karyawan, dan juga orang tua murid. Tuhan, kami ingin dalam hidup kami mendapatkan kasih sayang dari sesama kami, dan terkhususnya adalah Engkau. Namun sama seperti dengan Esther, Esther dipandang baik oleh penjaga perempuan yang bernama Hegai, hingga akhirnya menimbulkan kasih sayang dari penjaga perempuan itu. Dengan pula kami semua saat ini, kami mau belajar agar setiap dari kita, dari antara kita, sesama kita, dapat melihat kami adalah orang-orang yang baik. Baik dari perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan yang kami lakukan, perkataan yang kami ucapkan, sehingga dipandang baik dan pada akhirnya menimbulkan kasih sayang. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan biar kiranya Engkau menyertai kami semua, dan juga memberkati setiap langkah kami, dan juga menjaga kami semua, dan juga menyelimuti kami semua dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalankan aktivitas.